Oke, hai guys, kembali lagi dengan gaming review bersama Kak Gebi. Hari ini kita akan main free game dari Steam yang berjudul Tree. Ini udah ada backgroundnya, aku buka, kita coba main aja yuk. Oke, ketika kita tahan mouse-nya, kita akan tunggu sampai lingkaran kuningnya selesai. Udah mulai tumbuh. Itu ayam siapa ya? Oke, scene-nya udah berubah. Sekarang udah lebih kayak sore hari. Terus ada anak-anak ya, anak kecil sama anjingnya, anak yang tanam pohon ini. Oke. And then kita main lagi. Kita tahan lagi sampai lingkaran kuningnya itu habis. Jadi di hold terus. Di hold. Oke, jadi keren ya bentuk pohonnya. Oke, dia udah mulai masuk ke musim gugur. Oke, si anak ini bersama anjingnya dia main layang-layang di situ ya. Kebetulan ya favoritku juga main layang-layang dulu, sempat sampai hampir bolos sekolah untuk main layang-layang ya, tapi jangan ditiru. It's not very good. Oke, next scene-nya udah berubah. Sekarang kita masuk ke scene apa nih? Oke, winter. Jadi ada salju bentuknya segitiga turun. Perasaannya pohon ini seperti apa ya? Kali ini dia masuk ke season dimana dia nggak harus berbuah atau berdaun. Dia hanya menikmati season itu saja. Lalu next masuk ke season selanjutnya ada apa nih? Harusnya spring ya, habis winter kan spring. Walaupun Kak Gaby nggak pernah ya main sampai ke luar negeri ya untuk mencicipi the four seasons. Oke, udah mulai spring, kita hold mouse-nya sampai keluar bunga-bunga. It looks like cherry blossoms to me. What do you guys think? And then the night time arrives. Dia udah ada teman-temannya ya. Probably udah adult karena ada beer di sini. And then what else? What will come next? Okay, it's daytime and then it falls. We are entering into summer, I think. Is it summertime or is it fall? What will it be? Okay, it's summer. So it's not blossoming, ada daun-daun sekarang ya. Terus kita hold mouse-nya sampai pohonnya membesar ya, membesar. Okay, it looks nice. Okay, it's quite nice. Okay, pohon ini mengingatkan aku dengan perumpamaan tentang penabur ya. Teman-teman ingat nggak ada cerita di mana Yesus menceritakan bahwa firman Tuhan itu tentang kerajaan Allah itu seperti benih yang ditaburkan oleh penabur ke tanah-tanah yang ada beberapa jenis tanah di situ, ada 4 ya. Oke, this time kita terus siram pohonnya. Sampai dia membesar ya, besar sekali ini. And then we can see there are fruits here. Udah lebih banyak ya. It's green. They are green, so it looks nice. Okay, we're almost there. Okay, next, what else? Okay, now comes the red fruit. You can see all over the tree. Yeah, it almost fall here. Jadi udah mulai musim gugur di sini. Ya, dia mulai mengharvest atau menuai. Sekarang ya anak tadi yang bermain dengan anjingnya dan main layang-layang udah jadi seorang bapak ya. Dan memiliki anak juga. It was nice. It is quite nice. Dan sekarang kita memasuki fall. Jadi daunnya udah mulai berguguran. Tahan hold mouse-nya. Next, what will happen? We see
Oke, scene-nya udah berubah, masuk ke winter lagi. Then we see here the tree, it doesn't bear fruit, it doesn't bear leaves. Jadi nggak ada buah, nggak ada daun ya. Jadi dia masuk ke dalam masa hibernasinya. Jadi just that winter time. Kembali lagi habis winter kita masuk ke musim spring. Jadi we'll see again flowers come out. Bunga-bunganya mulai keluar lagi. It looks like cherry blossom to me ya, kayak bunga sakura. Nggak banyak ininya, nggak ada sama sekali daunnya, tapi ada bunga-bunga. Okay, now they're trimming the trees. Dan dia mulai memangkas pohonnya. And then we'll see again the flowers are falling. Bunga-bunganya berguguran lagi karena akan berganti ke musim panas, summer. Jadi mulai hijau lagi. It's not about blossoms anymore, it's about leaves, green leaves everywhere. Okay, see, right? So it's green leaves everywhere because it's summer and now it's time to water the tree again. Terus disiram sampai besar, sampai gede. Jadi gede banget ya pohonnya di sini ya. Okay, we hold the mouse until the yellow circle disappear and then what else? Okay, mulai keluar lagi buahnya, green fruits. Okay, this time the young child already become a grandfather, and he is telling the story of how he planted the tree first time to his grandchildren. Jadi dia sudah memiliki cucu, dan dia menceritakan sejarah si pohon ini, the history of the tree, to his kepada anak cucunya. Okay, we keep on doing that, keep on. Okay, now the fruit already become red fruit, and now it's fall again. It's the fall season, and we can an apple a day, pick 150 apples. Okay, make sure we got 150. Okay, I think we already done that. What's next? What's the next scene? Okay, that's the old man, right? Harvesting the fruit. And then it's time and the tree lost its leaves again because it's fall season, right? Okay, and then what else? Okay, next we are coming to winter season again. We come to the silent season. It's like a time in our lives where, okay, so the old man now has already been passed away. Okay, so he's passed away, and the tree actually witnessed his passing away. Okay, jadi dia sudah meninggal dan si pohon ini menjadi saksi atas meninggalnya si bapak tersebut. It's quite touching story. I would say that it's simple and touching. So ini mengingatkan kakak dengan cerita Yesus ya, tentang seorang penabur. Dikatakan bahwa ada seorang penabur yang akan menabur ke 4 jenis tanah. Lalu 4 tempatnya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, karakternya adalah si penabur itu menabur di tanah yang keras ya, di jalan. Jadi karena tanah itu keras, ketika
seeds itu ketika benihnya itu dilempar, dia akan memantul kembali, tidak masuk ke dalam tanah dan bahkan dicuri oleh burung. Lalu yang kedua, di mana tanah itu penuh dengan bebatuan, sehingga si benih tadi itu tumbuh tapi akarnya nggak bisa panjang, nggak bisa berakar dalam, masuk ke dalam tanah. Lalu yang ketiga itu tanah yang penuh dengan semak belukar, sehingga tanaman itu menjadi kerdil karena ya akarnya juga jadi kecil karena tidak bisa mengambil sumber nutrisi yang lebih banyak, sehingga tanamannya jadi kerdil. Dan yang terakhir adalah tanaman yang dilempar ke tanah yang subur. Di sana ada juga levelnya, ada 30, 60 sama 100 kali lipat. Nah, semua tanah itu sebenarnya adalah menceritakan tentang hati manusia. Jadi ketika manusia itu tidak mengerjakan tanahnya, ketika ada berita tentang kerajaan surga, tentang firman Tuhan yang diajarkan bu guru, pak guru di sekolah minggu atau di sekolah, semua benih-benih itu tidak akan bisa bertumbuh di dalam hati kalau masih ada dosa yang disimbolkan dengan tanah yang keras tadi. Kalau masih ada distraksi, hal-hal yang gak berguna seperti misalnya main game kebanyakan, misalnya menggunakan waktu untuk hal-hal yang gak penting. Nah, yang ketiga, ketika merasa khawatir, takut apa yang terjadi tentang masa depan, apa ya, pikirannya selalu tentang masa depan, takut terus, khawatir terus, sehingga firman-firman Tuhan itu tidak akan bisa berakar dalam hatinya. Nah, yang terakhir adalah tanah yang subur, adalah tanah yang dikerjakan, yang selalu dibersihkan, tidak memiliki batu, yang tidak memiliki semak belukar, yang dia selalu digemburkan secara berkala, sehingga benih itu dapat berakar dengan baik. Jadi si benih mendapatkan lingkungan yang baik, yaitu firman Tuhan itu mendapatkan lingkungan yang baik di dalam hati yang baik. Seperti itu. Oke, itu aja segmen dari kakak. Kita langsung aja ke next segmen dengan praise and worship. So, ayo bangkit berdiri dan puji nama Tuhan. Let's check it out.